Perundang-undangan dan konsep lalu lintas sebagai sistem by Dwi Kalsum Safirudin 226-300-31. Undang-Undang Lalu Lintas. Menjaga keselamatan selama berkendara di jalan raya adalah kewajiban untuk semua pengguna jalan. Hal tersebut sudah tercantum dalam aturan Undang-Undang Lalu Lintas sebagai berikut. UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 6. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Aturan Penggunaan Lampu Kendaraan. UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106.5 tentang kelengkapan administrasi dalam berkendara yang wajib dipenuhi. Pasal 106 Ayat 2 ada aturan yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pasal 287 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai sanksi terhadap pelanggaran perintah atau larangan terkait rambu-rambu lalu lintas. PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Tujuan utama pengaturan lalu lintas. Apa manfaat utama dari peraturan atau undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan? Manfaat utama peraturan tersebut adalah menghargai serta menjamin hak setiap pengguna jalan, seperti pejalan kaki, pengendara sepeda, atau pengemudi kendaraan bermotor. Sebagai berikut. Mewujudkan sistem transportasi nasional yang tertib. Meminimalkan kecelakaan lalu lintas. Menjaga kelancaran lalu lintas. Menjaga ketertiban di jalan raya. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Meningkatkan efisiensi ekonomi. Menjamin keselamatan pengguna jalan. Manfaat mematuhi aturan lalu lintas. Mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai manfaat-manfaat tersebut. Meningkatkan keselamatan diri dan orang lain. Mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Menghemat biaya. Meningkatkan kualitas lingkungan. Membangun budaya tertib dan saling menghormati. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Konsep lalu lintas sebagai sistem. 1. Manusia. Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik. Artinya, setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan non-fisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki, dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Kedua, kendaraan penuna. Kendaraan digunakan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari Undang-Undang tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi 1. Sepeda motor, 2. Mobil penumpang, 3. Mobil bus, 4. Mobil barang, 5. Kendaraan khusus. Ketiga, jalan. Jalan adalah lintasan yang direncanakan dan diperuntukkan kepada pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman, dan mendukung beban muatan kendaraan. Sanksi pelanggaran lalu lintas. 1. Jenis-jenis sanksi. Sanksi pelanggaran lalu lintas dapat berupa denda administratif, pembayaran sejumlah uang sebagai hukuman atas pelanggaran, pencabutan surat izin mengemudi atau SIM, penarikan hak mengemudi untuk jangka waktu tertentu atau selamanya, penahanan kendaraan, penyitaan sementara kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran, hukuman penjara,
untuk pelanggaran berat yang mengakibatkan kecelakaan atau korban jiwa. Kewajiban mengikuti program edukasi lalu lintas, pelatihan atau kursus tentang keselamatan berkendara. 2. Dasar hukum penerapan sanksi. Penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penindakan pelanggaran lalu lintas. 3. Daftar pelanggaran dan sanksinya. Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas umum dan sanksinya meliputi tidak menggunakan helm untuk pengendara sepeda motor, denda dan penahanan STNK, menerobos lampu merah, denda dan pencabutan SIM sementara, mengemudi tanpa SIM, denda dan larangan mengemudi, kendaraan tidak laik jalan, denda dan penahanan kendaraan, mengemudi dalam keadaan mabuk, denda berat, pencabutan SIM, dan kemungkinan hukuman penjara. Terima kasih.